12 hutang karma Sang Buddha. Berikut ini secara singkat 12 balasan yang juga dapat dianggap sebagai 12 hutang samsara yang harus dihadapi oleh Bagawa. Balasan pertama, fitnahan Sundari. Dalam kehidupan lampau, bakal Buddha adalah seorang pemabuk bernama Munali. Ia menuduh Paceka Buddha bernama Surabi dengan tuduhan kasar. Orang ini adalah orang yang tidak bermoral yang menyenangi kenikmatan indria secara diam-diam. Karena kejahatan ucapannya, beliau terlahir kembali di alam penderitaan terus-menerus niraya. Dan dalam kehidupan terakhirnya sebagai Bagawa, di depan umum beliau dituduh oleh Sundari, petapa pengembara perempuan sebagai pencari kesenangan dan telah menjalin hubungan cinta dengannya. Balasan kedua, fitnahan Cincamana. Dalam kehidupan lampau, bakal Buddha adalah seorang siswa bernama Nanda dari seorang Paceka Buddha bernama Sababibu. Ia menuduh gurunya sebagai seorang yang bersifat tidak baik. Karena kejahatan ucapannya, beliau harus menderita selama 100.000 tahun di alam niraya. Ketika terlahir sebagai manusia, sering kali beliau dituduh melakukan kejahatan. Dalam kehidupan terakhirnya sebagai Buddha, di depan umum beliau dituduh oleh Cincamana sebagai seorang asusila yang menyebabkan kehamilannya. Balasan ketiga, 500 murid Buddha menerima fitnahan Sundari. Bakal Buddha adalah seorang Brahmana guru yang menguasai 3 Weda, seorang yang sangat terhormat. Sewaktu beliau sedang mengajarkan Weda di hutan Mahawana kepada 500 siswa, mereka melihat di angkasa seorang petapa suci bernama Bama mendatangi hutan ini dengan kekuatan batinnya. Bukannya terinspirasi, Bodhisatta memberitahu 500 siswanya bahwa petapa itu adalah seorang munafik yang mencari kesenangan. Para siswa mempercayai apa yang dikatakan oleh guru mereka dan menyebarkan kata-kata gurunya tentang petapa suci itu sewaktu ia sedang mengumpulkan dana makanan. 500 siswa itu terlahir kembali sebagai para beku siswa Bagawa. Karena fitnah yang mereka lakukan terhadap sang petapa suci sebagai 500 siswa Brahmana guru dalam kehidupan lampau, mereka dituduh telah membunuh Sundari, si petapa pengembara perempuan, yang sebenarnya adalah korban para petapa itu. Harus dimengerti bahwa tuduhan terhadap para siswa Buddha juga berarti tuduhan terhadap Bagawa sendiri. Balasan keempat, percobaan pembunuhan oleh Devadatta dengan menggunakan batu besar. Dalam kehidupan lampau, bakal Buddha membunuh adik sepupunya karena iri hati. Ia melemparkan adiknya ke dalam jurang kemudian melemparnya dengan sebuah batu besar. Karena perbuatan jahat itu, Bagawa dalam kehidupan terakhirnya, menjadi korban rencana Devadatta yang hendak membunuhnya, tetapi karena seorang Buddha tidak dapat dibunuh, beliau hanya menderita luka di jari kakinya karena terkena pecahan batu yang dijatuhkan dari atas bukit oleh Devadatta. Balasan kelima, percobaan pembunuhan oleh Devadatta dengan mengirimkan kelompok pembunuh. Dalam salah satu kehidupan lampau, bakal Buddha adalah seorang anak nakal dan ketika beliau bertemu dengan seorang Paceka Buddha dalam suatu perjalanan, untuk bersenang-senang, beliau melempari pribadi mulia tersebut dengan batu. Karena perbuatan jahat itu, Bagawa pernah diserang oleh sekelompok pemanah yang diutus oleh Devadatta yang bertujuan untuk membunuh Buddha. Balasan keenam, percobaan pembunuhan oleh Devadatta dengan menggunakan gajah Nalagiri. Ketika bakal Buddha adalah seorang penunggang gajah, beliau dengan gajahnya, menakut-nakuti seorang Paceka Buddha yang sedang mengumpulkan dana makanan yang seolah-olah hendak menginjak-injak orang mulia tersebut. Karena perbuatan itu, Bagawa diancam oleh seekor gajah mabuk bernama Nalagiri di Rajagaha yang dikirim oleh Devadatta untuk menginjak-injak Bagawa. Balasan ketujuh, terluka akibat pecahan batu yang digelindingkan Devadatta. Dalam salah satu kehidupan lampaunya, Bodhisatta adalah seorang raja. Karena keangkuhannya sebagai raja, ia mengeksekusi seorang narapidana tanpa mempertimbangkan akibat karma, dengan tangannya sendiri menusuk orang itu dengan tombak. Kejahatan itu membawanya ke alam penderitaan terus-menerus selama banyak tahun yang sangat lama. Dalam kehidupannya sebagai Bagawa, beliau menerima perawatan atas jari kakinya yang luka dengan dibedah oleh Jivaka, seorang dokter ahli, untuk menyembuhkannya saat terkena pecahan batu yang dijatuhkan oleh Devadatta. Balasan kedelapan, pembantaian sanak keluarga Sakya dan sakit kepala yang dialami Buddha. Dalam salah satu kehidupan lampaunya, bakal Buddha terlahir dalam sebuah keluarga nelayan. Beliau biasanya bergembira menyaksikan sanak saudaranya menyakiti dan membunuh ikan. Beliau sendiri tidak melakukan pembunuhan. Sebagai akibat dari kejahatan pikirannya, dalam kehidupan terakhirnya sebagai Buddha,
beliau sering mengalami sakit kepala, sedangkan sanak saudaranya dalam kehidupan itu, mereka terlahir kembali sebagai para sakya yang dibantai oleh Vinanaba. Balasan ke-9, menerima dana berupa gandum. Ketika bakal Buddha terlahir sebagai manusia pada masa ajaran Buddha Pusa, ia mencerca para beku siswa Buddha dengan berkata, "Kalian hanya pantas makan gandum, bukan nasi." Kata-kata kasar itu berakibat, dalam kehidupan terakhirnya, Bhagava terpaksa memakan makanan gandum selama masa fasa di desa Brahmana Veranja. Beliau menetap di sana atas undangan Brahmana Veranja. Balasan ke-10, sakit punggung pada Sang Buddha. Pernah bakal Buddha terlahir sebagai seorang petinju bayaran, saat itu ia memukul punggung lawannya hingga patah. Sebagai akibat dari kejahatan ini, Bhagava dalam kehidupan terakhirnya sering mengalami sakit punggung. Balasan ke-11, diare akut pada Sang Buddha. Ketika bakal Buddha terlahir sebagai seorang dokter dalam salah satu kehidupan lampaunya, ia dengan sengaja meresepkan obat yang menyebabkan sakit perut kepada putra seorang kaya yang enggan membayar jasanya. Atas kejahatan itu, Bhagava dalam kehidupan terakhirnya menderita penyakit disentri yang akut dan berdarah, sebelum meninggal dunia. Balasan ke-12, Dukharacariya, penyiksaan diri sebelum menjadi Buddha selama 6 tahun. Bodhisatta pernah terlahir sebagai seorang Brahmana bernama Jotipala. Ia mengucapkan kata-kata hinaan terhadap Buddha Kasapa dengan berkata, "Bagaimana mungkin bahwa orang gundul ini telah mencapai pencerahan sempurna?" Pencerahan sempurna adalah hal yang sangat jarang terjadi. Kata-kata hinaan ini berakibat tertundanya pencerahan sempurna Bhagava. Para bodhisatta lainnya mencapai pencerahan sempurna hanya dalam hitungan hari atau bulan. Buddha Gotama harus melewati 6 tahun penuh penderitaan dalam pencariannya. 12 balasan atas kesalahan masa lampau dari bakal Buddha diceritakan oleh Bhagava sendiri, merujuk pada Khuddaka Nikaya, Theravada Pali, 39, Avanapalavaga, Ubhakamma Pilotika Buddha Apadana. Hal yang bisa dipelajari dari 12 hutang karma Sang Buddha. 1. Buddha mengajarkan dan sudah menunjukkan untuk berani menghadapi semua akibat perbuatan yang pernah diperbuat sebelumnya. Mau menghindar pun tidak bisa, lebih baik menghadapi dengan berani. 2. Kama pada saat tertentu bisa memanfaatkan kondisi yang ada untuk mematangkan buah kama. Contohnya adalah permusuhan Buddha dan Devadatta. Walaupun demikian, Devadatta tidak melakukan pahala dengan memenuhi kama, yaitu melukai kaki Sang Buddha. Malah Devadatta masuk neraka Avici karena perbuatannya ini. 3. Jika Sang Buddha hanya membayar 12 kama terakhirnya, berapa banyak kama kita yang masih harus dibayar? Berhentilah menanam kama buruk sesegera mungkin. Semoga perenungan ini dapat dimanfaatkan. Sumber: The Great Chronicle of Buddhas. Buku kedua, Tipitaka Dara Mingun Sayadaw.